baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan yang pastinya memberkati engkau dan buka hatimu untuk menerima rema dari firman Tuhan. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Sediakan bagimu kemuliaan dan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku yang ada dan Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Firman Tuhan terambil dari Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan untuk kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, temanya adalah iman yang menyelamatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini, ada seorang lumpuh yang dibawa datang kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu? "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lagi-lagi dikatakan di ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Itu pikiran orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Di dalam hatinya yang menganggap bahwa ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, para ahli Taurat menganggap kalau Yesus menghujat Allah. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Dan dikatakan oleh Yesus, "Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang lumpuh itu mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan, karena Tuhan melihat iman dari orang-orang yang membawa orang lumpuh itu datang kepada Yesus, dan juga Tuhan melihat iman dari orang lumpuh itu. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan dikatakan juga di firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu di ayat 5, "Dosamu sudah diampuni." Dan dikatakan
bangunlah. Dan dikatakan juga di firman Tuhan ini, Yesus mengatakan secara khusus, bukan hanya kepada si orang lumpuh itu, juga bukan kepada orang yang membawa orang lumpuh itu, tetapi Tuhan mengatakan kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat. Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih gampang? Tentunya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau memakai pikiran secara logika, lebih gampang untuk mengatakan dosamu sudah diampuni. Jarang sekali orang kalau tidak pakai kuasa bisa menyembuhkan, tapi Yesus bisa menyembuhkan sekaligus bisa mengampuni. Jadi inilah yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu ahli-ahli Taurat, menganggap bahwa Yesus mujizat Allah. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa terjadi mujizat kesembuhan untuk orang lumpuh itu? Karena iman dari orang yang membawa orang lumpuh itu, juga iman dari orang lumpuh itu yang membuat orang lumpuh itu menerima bukan yang pertama-tama kesembuhan, tetapi dia menerima kuasa pengampunan dosa. Karena jauh lebih berharga kuasa pengampunan dosa, yaitu keselamatan, dibanding dengan kesembuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang lumpuh itu mendapat kedua hal yang berharga, yaitu yang pertama, dosanya diampuni, berarti dia terima keselamatan dari Tuhan. Dan yang kedua, dia menerima kesembuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tentunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi siapakah ketidakmustahilan itu ada? Itu bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau beriman kepada Yesus, tentunya tidak ada yang mustahil bagi engkau. Karena firman Tuhan juga berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga dikatakan, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil. Kalau si lumpuh ini menerima dua hadiah besar, yaitu kuasa pengampunan dosa dan kesembuhan, engkau juga saudaraku yang dikasih Tuhan, apa persoalanmu, apa masalahmu? Mungkin engkau sedang sakit, engkau belum terima kesembuhan karena engkau belum memfungsikan iman percayamu kepada Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang mendatangkan keselamatan, apa yang mendatangkan kesembuhan, apa yang mendatangkan pemulihan, yaitu iman. Dan yang kedua, saudaraku, perlu kita tahu, lewat iman kita mujizat terjadi. Dikatakan di ayat 8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika dalam dirimu lewat imanmu terjadi mujizat, nama Tuhan harus dimuliakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dua hal ini harus kita ingat, bahwa oleh iman kita diselamatkan, oleh iman kita disembuhkan, oleh iman kita terima mujizat, oleh iman kita dipulihkan, dan oleh iman kita yang ditujukan kepada Yesus itu, yang mendatangkan mujizat, harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di dalam dirimu ada iman kepada Yesus, percayalah tidak ada yang mustahil. Apapun persoalanmu, Tuhan bisa selesaikan. Apapun masalahmu, engkau akan dapat solusi yang terbaik. Engkau akan terima kesembuhan, engkau akan terima pemulihan dalam hidupmu. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, mujizat dan berkat dan pemulihan yang kau terima harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau beriman kepada Yesus, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Tuhan Yesus memberkati.
menjadi pemenang. Shalom. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.